Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara Resapi, Renungan Sabtu pagi. Dan mari kita persiapkan pembacaan Alkitabnya untuk saat ini, Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan pada kami sehingga kami bersyukur karena setiap cinta kasih Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Saat ini kami juga dalam rasa syukur dan terima kasih kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya akan mengingatkan kami, menyadarkan kami, bahkan mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Biarlah kami semua sebagai pengikut Kristus senantiasa dibaharui dari hari ke hari karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, bukan saja memberikan pengertian dan pemahaman yang benar pada kami, tetapi sekaligus melengkapi kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Judul perikopnya dari LAI, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian, oma opa, anak-anak yang dikasih Tuhan. Tema renungan Sabtu pagi saat ini adalah menyerahkan rencana kepada Tuhan. Pernahkah saat kita merencanakan sesuatu, biasanya langkah apa yang kita lakukan? Misalnya kita mau bepergian, ya, apa yang kita lakukan? Oh, kita kumpul-kumpul dulu gitu ya. Kita hitung budgetnya, kita hitung anggarannya, terus berapa partisipasinya gitu ya. Bagaimana kepanitiaannya, kita susun orangnya, oh penggalangan dananya seperti apa, dan acaranya nanti seperti apa. Biasanya kita disibukkan oleh hal-hal seperti itu ya. Kemudian saat acara itu sudah selesai dilaksanakan, kita juga disibukkan dengan pembuatan laporan, ya, laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban. Dan apabila ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, apa yang kemudian terjadi? Biasanya yang terjadi adalah saling menyalahkan. Kamu sih gara-gara kamu begini, kamu sih kurang sikap, kamu sih lupa ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak saling enak hati satu dengan yang lain. Ya, ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita utamakan itu adalah apa yang akan kita lakukan. Tapi kita melupakan satu hal penting, yaitu mengundang Tuhan dalam setiap perencanaan yang kita buat. Sering kita baru ingat Tuhan kalau mentok gitu ya. Kalau misalnya menemukan jalan buntu atau ada persoalan, baru kita ingat Tuhan, baru kita undang Tuhan.
Karena tidak ada jalan keluar yang kita temukan. Ya, padahal seharusnya melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu sejak dari awal. Ya, Yakobus dalam suratnya kepada ke-12 suku yang ada di perantauan, ia mengingatkan dalam pembacaan Alkitab kita tadi bahwa saat hendak melakukan perjalanan, saat hendak berniaga, saat hendak berdagang, berusaha, harus disertai dengan kerendahan hati. Jangan seolah-olah yakin bahwa nanti akan berhasil, nanti akan mendapatkan untung. Karena sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi lusa. Ya, manusia itu seperti uap. Sekarang ada, nanti bisa lenyap, dan tidak ada yang perlu disombongkan oleh manusia. Dan itu yang disampaikan oleh penulis surat Yakobus ini. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu jangan dengan memegahkan diri atau dengan kecongkakan, tetapi harus disertai dengan kerendahan hati. Ya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika Tuhan menghendakinya. Dan kita seringkali mengawali segala sesuatu dengan doa. Ya, melibatkan Tuhan, itu bentuk dari melibatkan Tuhan. Kita undang Tuhan, kita berdoa. Kesediaan kita berdoa berarti menunjukkan kesediaan kita untuk menundukkan kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan. Kalau kita punya rencana, kita undang Tuhan. Berarti apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Makanya dalam doa kita katakan amin. Ya, sungguh benar, pasti yakin gitu ya. Nah, kalau seperti itu, kemudian kita sudah membawakannya dalam doa, kita melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana yang akan kita lakukan, kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan saling menyalahkan. Kita memahami bahwa itu adalah bentuk kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, tidak menyalahkan orang lain, kemudian menimbulkan rasa tidak enak hati dan merusak relasi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada banyak hal kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sudah membawakannya dalam doa, maka tidak perlu kita menjadi marah. Karena apa? Di balik rencana kita yang kadang tidak mulus, itu ada kehendak Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, biarlah kita ketika memiliki perencanaan, kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Kemudian apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita terima itu sebagai kehendak Tuhan, karena kita sudah berdoa, sudah menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, teruslah kita memelihara kehidupan kita dan merencanakan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan adalah Maha Baik, dan Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri renungan kita saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami merencanakan segala sesuatu dalam hidup kami sering melupakan Tuhan. Namun ketika kami menemukan persoalan, baru kami mengingat Tuhan dan melibatkan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, untuk kedepannya kiranya Tuhan juga terus berkarya dalam hidup kami. Tuhan juga mengingatkan kami supaya dalam perencanaan ketika ada kesediaan kami mengundang Tuhan melalui doa kami, maka kami tidak memaksakan kehendak kami kepada Tuhan. Apapun yang kami terima, itulah kehendak Tuhan yang terbaik. Dan kami tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain sehingga merusak relasi di antara kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah
Kiranya kami terus dapat memelihara kerendahan hati kami, kesediaan kami untuk mau mendengar, untuk mau menerima kenyataan apapun yang kami jumpai sebagai rencana Tuhan yang terindah, kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh aktivitas kami ya Tuhan, berkati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kami dan kami senantiasa memuliakan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini dan kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.